يا حبيبنا يا حبيبنا يا حبيب عمر يا شيخنا ولي الحزامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa dan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Sulhul Majami kita mengajarkan bagaimana kita harus selalu dekat dengan Allah. Innallaha aqrabu ilaihi min hablil warid. Sesungguhnya Allah lebih dekat daripada urat leher yang ada. Saking dekatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau misalnya kita lihat, kita buka kacamata kita, kita taruh tangan kita menempel kepada mata kita, kita tidak bisa melihatnya. Kenapa? Saking dekatnya tangan kita dengan apa? Dengan mata kita, sampai kita nggak bisa ngelihat gitu. Masya Allah. Karena Allah lebih dekat daripada segala sesuatu yang dekat. Urat leher dekat, urat nadi dekat, Allah lebih dekat. Jadi kenapa hambanya Allah, makhlukannya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena Allah saking dekat. Harus kita pahami itu semuanya. Benda saja yang semakin dekat nempel, kita tidak bisa melihatnya. Ini zat Allah yang maha agung, yang wujuduhu, yang keberadaannya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah merupakan sebuah kewajiban yang harus kita tahu akan keagungan bagaimana pendekatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu semuanya berproses. Tidak ada seorang hamba mau dekat kepada Allah kecuali harus berproses. Kalau hamba sudah mulai dekat kepada Allah, maka Allah dekat. Ketika dia mendekat kepadaku, maka aku bakal mendekat kepadanya. Siapa yang mendekat kepada Rasulullah, Rasulullah bakal mendekat kepadanya. Siapa yang mendekat kepada guru, guru juga bakal mendekat. Siapa yang mendekat kepada guru, dia yang berhasil. Siapa yang mendekat kepada Rasulullah, dia yang berhasil. Siapa yang mendekat kepada Allah, dia berhasil. Tentang permasalahan dunia saja, orang yang dekat dengan pejabat, dia yang berhasil. Orang yang dekat dengan orang kaya, dia berhasil. Tentang permasalahan akhirat, lebih-lebih lagi. Bagaimana mungkin guru-guru kita, baginda Nabi besar Muhammad, kita bakal memberikan syafaat kalau kita enggak mendekat kepada mereka? Itu semuanya adalah anak tangga untuk kita dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Habib Da'i ilallah Saleh bin Yahya bin Muhammad Maula Dawila akan mengupas singkat tentang permasalahan al-muraqabah. Wa ilaihi falyatafaddal mashkuran. Alhamdulillah alladzi awjadana min al-'adam. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita dari tiada. Wa karamana bil judi wal karam. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan kepada kita dengan maha memberi dan mulianya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika. Dan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, dan tidak ada yang menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu ala sayyidina sayyidil muwahhidin wal 'abidin. Dan semoga curahan salawat dan salam tercurah kepada junjungan yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Nabi Muhammad, dan kepada keluarga, kepada sahabat, dan orang yang berjalan dalam perjalanannya sampai kelak hari kiamat. Adapun setelah itu, al-muraqabah wa hiya martabat al-ihsan. Al-muraqabah di sini, bagaimana rasa dekatnya seorang hamba kepada Allah, ini merupakan salah satu derajat ihsan. Wa hiya darajat al-ihsan. Ma huwa al-ihsan? Apa itu ihsan? An tuhsin fil ibadah. Ihsan itu adalah engkau melakukan kebaikan dalam beribadah. Kif tuhsin illa idza istash'arta al-muraqabah. Jadi ihsan terjadi ketika engkau mendekat dan merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. قال رسول الله الإحسان
قال نبينا محمد الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. Yang Rasulullah bersabda, ihsan itu adalah engkau menyembah Allah seakan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Kalau engkau tidak melihat Allah, pasti Allah Maha melihat engkau. وأنت تصلي تشهد أن الله مراقبك. Engkau salat, engkau yakin bahwa Allah mendekati. وعندما تتصدق Ketika engkau bersedekah, وتصوم puasa, وتحج haji, جميع العبادات تشهد أن الله يراقبك. semua ibadat engkau yakinkan bahwa Allah melihat engkau. فعندما تشهد أنك الله يراقبك تحسن بهذه العبادة. Ketika engkau melakukan ibadah bahwa Allah Maha melihat engkau, maka engkau mampu untuk melakukan kebaikan di seluruh ibadah. وتؤديها بأحسن الحالات. Dan engkau menjalankan ibadah tersebut dengan sebaik-baik keadaan. هذه في العبادات في الأوامر. Ini ibadah yang diperintahkan. وفي النواهي تستشعر أن الله يراقبك. Dan dalam hal dilarang, engkau yakin bahwa Allah selalu mendekat engkau. فإذا استشعر في النواهي التي تميل لها النفس أن الله يراه. Ketika engkau mempunyai satu pemahaman di mana ada satu kecondongan jiwa untuk melakukan hal-hal yang dilarang dan engkau merasa itu semuanya, تركها. engkau mulai menjauhkan dari hal-hal yang dilarang. نحن نرى في هذا الزمن Yang kita lihat di zaman sekarang ini, تتطور التكنولوجيا وغيرها yang berkembangnya teknologi dan sebagainya وفي الدول المتقدمة di negara-negara yang sudah maju, يكثرون في كل مكان يضعون كاميرات مراقبة. mereka meletakkan di setiap tempat itu CCTV. فعندما تكثر هذه الكاميرات لا يحتاجون إلى عسكر كثير. Kalau misalnya sudah banyak CCTV, nggak perlu banyaknya tentara. لأن الإنسان يستشعر أنه مراقب، كل شيء سيعمله سيظهر. Ketika orang tersebut melihat di situ ada CCTV yang dia lakukan, dia berhati-hati. Kenapa? Bakal nampak di dalam CCTV tersebut. وأحرى في المطار كذلك. Dan dia berhati-hati di di bandara contohnya. أكبر مجرم ما يقدر يسوي شيء في المطار. Dan dosa-dosa yang besar, kesalahan-kesalahan besar nggak mampu dia lakukan di bandara. لأن المراقبات قوية جدا. Karena CCTV di sana sini banyak. ما الذي تركه جعله يترك؟ Apa yang membuat dia meninggalkan itu semuanya? استشعر أنه مراقب. Dia merasa bahwa dia selalu diperhatikan. فإذا استشعر المؤمن أنه مراقب ما يمكن أن يعصي. Kalau seorang mukmin dia merasa selalu diperhatikan oleh Allah, nggak mungkin dia berbuat maksiat. والإنسان إذا ضعف في قلبه أو جاء في قلبه أن الله غير مطلع عليه. Seorang mukmin kalau misalnya dia sudah mulai melemah hatinya, هذا يضر بالعقيدة. seakan dia tidak merasa bahwa Allah memperhatikan, ini sangat berbahaya dalam satu keyakinan. لأن من صفات الله سميع بصير. Karena di antara sifatnya Allah, Allah mempunyai maha mendengar, maha melihat. سمعه يسمع ليس له حد. Yang pendengarannya Allah Subhanahu wa taala maha mendengar dan tidak ada batasannya. وبصير لا يحجب شيء. Yang maha penglihatannya Allah tidak ada yang nutupi. فهو يراك في كل الأحوال. Dialah Allah yang maha melihat engkau di setiap keadaan. إذا تقوت هذه الصفتين أن الله سميع بصير في قلبك. Jika engkau mempunyai kekuatan sifat Allah yang maha mendengar, yang maha melihat dalam hati engkau, قوية المراقبة في قلبك. maka bakal menjadi kuat mempunyai perasaan dekat kepada Allah di dalam hati engkau. ولذلك يقولون أن الإنسان العبد في معنى الحديث عندما يعصي الله يقول له جعلتني أهون الناظرين. Dan
di dalam salah satu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam يخاطب العبد الله سبحانه وتعالى يقول يا عبد جعلتني أهون الناظرين تعصيم. ketika Allah Subhanahu wa taala berkhitab kepada hambanya, wahai hamba, apakah engkau menjadikan aku أهون الناظرين يعني أهون. orang yang paling rendah di antara yang maha melihat? في آخر الزمان ورد حديث عن نبينا محمد. Dalam tentang permasalahan akhir zaman ada sabda Rasulullah يأتون برجال أعمالهم مثل الجبال تهام. yang Rasul dalam salah satu hadis, banyak orang-orang datang amal ibadahnya bagaikan gunung yang sangat besar. يصلون كما تصلون. Mereka salat sebagaimana kalian salat. ويقومون كما تقومون من الليل. Mereka qiyamul lail sebagaimana kalian qiyamul lail. ولكن إذا خلوا بمعاصي الله انتهكوها. Ketika mereka berada dalam satu keheningan berbuat maksiat kepada Allah, akhirnya rusak semuanya. أي قلة المراقبة لله. Karena saking sedikitnya mempunyai perasaan dekat kepada Allah. يعبدون الله أمام الخلق. Mereka menyembah kepada Allah di hadapan makhluk. لأجل المخلوق. Tujuannya karena makhluk. نسأل الله أن يحققنا بالمراقبة. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merealisasikan rasa dekatnya kita kepada Allah. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.